Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Kata, Bab 2278, Adik Pemabuk. Tuan Xin Yu benar-benar meminta maaf kepada Empyrean ini. Di hati bawahan ini, Lord Xin Yu adalah eksistensi yang terlalu tinggi untuk dijangkau, mengendalikan hidup dan mati semua kehidupan. Keberadaan seperti itu sebenarnya meminta maaf kepada seorang Empyrean. Kuncinya adalah bahwa Empyrean ini bahkan baru saja membunuh dua kaisar surgawinya sendiri. Jika Kaisar Surgawi Swiftrain dan istrinya hidup kembali pada saat ini, mereka mungkin akan marah sampai mereka mati lagi. Mereka sepenuhnya berpikir bahwa Kaisar Surgawi Xin Yu akan membalaskan dendam mereka ketika dia datang. Advertisement. Tapi Kaisar Langit Xin Yu datang untuk meminta maaf. Gunung Heavenspan terlalu jauh dari perbatasan selatan. Dengan level bawahan ini, mereka sama sekali tidak pernah mendengar status apa yang dimiliki Sage kedua ini. Tapi di sampingnya, Old Drunkard dikejutkan lagi dan lagi. Penguasa Super Kaisar Surgawi Cakrawala ketiga benar-benar mengakui kesalahannya kepada Ye Yuan. Mulai sekarang, dia terpana oleh serangkaian pergantian peristiwa. Dia berpikir bahwa Ye Yuan membunuh Kaisar Surgawi Swiftrain sudah menjadi batas yang bisa dia pahami. Tapi permintaan maaf Kaisar Langit Xin Yu menumbangkan pemahamannya sekali lagi. Lupakan saja, mereka sudah mati. Mari kita tinggalkan masalah ini di sini. Sebaliknya, pemabuk tua ini adalah teman lama Ye ini. Ye ini meminta bantuan saudara Xin Yu dan untuk mengambil kembali jejak jiwa surgawimu. Tidak ada masalah, kan? Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Xin Yu melirik Old Drunkard. Seluruh tubuh Old Drunkard menjadi kaku. Ditatap oleh pembangkit tenaga listrik tertinggi Kaisar Surgawi Cakrawala ketiga, dia benar-benar merasakan jantung berdebar-debar. Advertisement. Sepotong kue. Kaisar Surgawi Xin Yu berkata sambil tersenyum. Old Drunkard memiliki tampilan yang tercengang. Dia mengambil kembali jejak jiwa surgawinya dengan begitu mudah. Dia telah berjuang di sini selama 10 tahun, ingin pergi, tetapi juga tidak berani pergi. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan menyelesaikannya dengan sepatah kata pun. Ini adalah perbedaan level. Sebenarnya, apa yang dikatakan Tang Yu Cheng benar. Di mata pembangkit tenaga Kaisar Surgawi, mereka adalah keberadaan seperti semut. Hal yang dia rasa paling sulit hanyalah masalah kalimat di mata orang-orang besar sejati. Sangat jelas, Ye Yuan sudah memasuki level ini. Old Drunkard memandang Ye Yuan, mencoba untuk menutupinya dengan pemuda lemah itu 2000 tahun yang lalu. Dia menemukan bahwa orang itu masih orang itu, tetapi perasaan yang dia berikan padanya sudah sangat berbeda. Bukan karena Ye Yuan berubah, tetapi mentalitasnya berubah. Tuan Sage kedua datang ke sini, mungkinkah Anda naik gunung untuk mendapatkan pencerahan tentang Dao? Xin Yu bertanya. Advertisement. Ye Yuan mengangguk dan berkata, itu benar, tepatnya naik gunung. Xin Yu berkata, karena Sage kedua ingin mendaki gunung, ikuti aku ke kota teratai hijau. Tempat ini adalah pintu masuk pencerahan Dao dari seniman bela diri Divine Lord Realm. Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak perlu, aku akan naik saja dari sini. Xin Yu terkejut dan berkata, Sage kedua tidak bisa masuk dari sini. Ye Yuan tersenyum dan tidak menindaklanjuti. Dia berkata kepada pemabuk tua, pemabuk senior, Anda melakukan perjalanan dengan mereka. Setelah mengambil kembali jejak indera surgawi Anda, tunggu saja saya kembali ke sini. Petik 2. Selesai berbicara, tidak menunggu semua orang bereaksi, dia tiba di pintu masuk lorong dalam satu langkah. Ye Yuan berjalan perlahan dan langsung masuk ke lorong. Gunung Heavenspan tidak memiliki reaksi sedikit pun. Sepasang mata Xin Yu menatap seperti piring lebar. Ini, bagaimana mungkin? Mengabaikan aturan Gunung Heavenspan, ini hanya bisa dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik Deva Realm. Dia hanya di alam Empyrean. Mungkinkah daunnya sudah mencapai level seperti ini? Tapi karena dia sudah mencapai level seperti itu, kenapa dia masih mendaki gunung dari sini? Xin Yu berkata dengan kaget. Perut penuh pertanyaan menyelimuti hati Xin Yu. Dia menemukan bahwa misteri di tubuh Sage kedua muda ini benar-benar terlalu banyak. Hanya setelah waktu yang lama dia tersenyum pahit dan berkata, itu benar. Jika bukan karena memiliki tingkat kekuatan ini, bagaimana dia bisa dihormati sebagai Sage kedua oleh kuil imam di usia muda? Selesai berkata, tatapannya beralih ke Old Drunkard, dan dia berkata sambil tersenyum, Brother Drunkard kan? Huhu,
Bisa mengikuti Lord Second Sage, kamu benar-benar telah mengembangkan 8 keberuntungan seumur hidup. Hargai kesempatan ini dengan baik. Old Drunkard ketakutan dan gentar dan berulang kali berkata tidak berani. Kaisar Surgawi Xin Yu benar-benar memanggilnya sebagai saudaranya. Kata-katanya memancarkan kehangatan. Kaisar Langit Xin Yu tertawa terbahak-bahak dan berkata, tidak ada yang perlu ditakutkan, ini adalah kesempatan keberuntungan besarmu. Omong-omong, Kaisar Surgawi ini juga harus menjilatmu sekarang. Wajah pemabuk tua berubah dan dia hampir berlutut, berkata dengan ketakutan dan gentar, Tuan Xin Yu, berhenti bercanda denganku, ini, pemabuk tua ini tidak tahan. Kaisar Langit Xin Yu tersenyum dan berkata, itu karena kamu tidak tahu siapa dia. Sage kedua kuil imam, pemula dunia alkimia, statusnya sangat dihormati. Sekarang, semua orang mengatakan bahwa dia akan menjadi nenek moyang obat berikutnya. Salah satu pil obatnya sulit didapat bahkan dengan segunung emas. Jika dia masih di alam Empyrean, kaisar ini secara alami tidak akan mengatakan kata-kata semacam ini juga. Tetapi melihat penampilannya, datang ke Gunung Heavenspan untuk mendapatkan pencerahan tentang Dao mungkin untuk menerobos menjadi kaisar surgawi. Apakah Anda tahu apa arti tindakan dia menerobos untuk menjadi kaisar surgawi? Petik 2. Old Drunkard terlihat tak bernyawa, pikirannya agak kewalahan. Nenek moyang obat, apa tingkat keberadaan itu? Tingkat keberadaan ini, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Heavenspan World, bahkan jika seseorang adalah Heaven Glimpse atau Grotto Profound Realm, mereka juga akan tahu nama besar leluhur obat. Dia adalah orang nomor 1 dunia alkimia yang memang layak. Ye Yuan sebenarnya sudah mencapai alam menakutkan semacam ini. Kaisar Surgawi Xin Yu tahu bahwa tingkat pemabuk tua terlalu rendah dan sama sekali tidak tahu tentang teror identitas Ye Yuan. Dia mengabaikan keterkejutannya dan melanjutkan, begitu dia menerobos menjadi Kaisar Surgawi, itu menandakan menjadi Dewa Alkimia peringkat 8. Pada saat itu, seluruh Kaisar Surgawi dunia Heavenspan semua harus menjilatnya. Dia belum benar-benar bangkit saat ini. Jadi Kaisar Surgawi ini secara alami senang dapat membentuk hubungan yang baik dengannya. Saudara pemabuk, beberapa hari ini, Anda pergi ke tempat saya dan kita akan bertemu. Selesai berbicara, Kaisar Langit Xin Yu menyeret pemabuk tua dan pergi dengan senyum lebar. Bawahan Swift Rain semua terkejut tak bisa berkata-kata. Baru pada saat itulah mereka tahu keberadaan seperti apa yang diprovokasi Kaisar Surgawi Swift Rain. Tindakan Tang Yucheng si bodoh ini memang memberatkan. Memasuki lagi Gunung Heavenspan, Ye Yuan merasakan gelombang pikiran dan perasaan lainnya. Bahkan jika itu di bawah 10 mil, ada jejak tambahan rasa yang berbeda di mata Ye Yuan juga. Pertama kali dia datang, wilayahnya terlalu rendah dan sama sekali tidak dapat mengalami kedalaman Gunung Heavenspan. Di bawah 10 mil juga mengandung kekuatan sumber Grid Dao yang sangat kaya. Ye Yuan menegaskan kekuatan sumber ini dengan gunung leser Heavenspan satu persatu, terus memperbaiki dan menyempurnakan Canon Chaos Heavenspan. Ye Yuan menaiki tangga satu persatu, pikirannya berputar cepat. Kalian, lihat, anak itu terus berjalan dan sebenarnya tidak tahu untuk berhenti dan memahami Dao. Apa yang bisa dia pahami seperti ini? Anggap itu bodoh. Mungkin dia jenius. Hal-hal yang Anda gunakan beberapa tahun sebelum Anda dapat memahami, dia dapat memahaminya setelah berhenti beberapa saat. Terhadap tindakan Ye Yuan, banyak orang mencemooh. Ketika semua orang memahami Dao, mereka akan menempati suatu area dan mati-matian pergi dan memahami. Terus naik seperti ini, mengumpulkan informasi tanpa mencerna, seseorang tidak dapat memahami apapun. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa Ye Yuan sudah lama memahami Dao sepenuhnya di bawah 10 mil. Hal-hal yang dia masuki kali ini untuk dipahami benar-benar berbeda dari mereka. Saat dia berjalan, Ye Yuan langsung masuk ke alam kabut. Semua orang membuka mulut mereka lebar-lebar, melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Previous. Bab 2279, di atas 10.000 mil. Dia berjalan ke alam kabut. Mungkinkah dia datang ke Gunung Heavenspan untuk bunuh diri? Aku ingat sekarang. Dia orang itu. Tiba-tiba, seorang pria berjubah abu-abu di kerumunan berteriak kaget, sepertinya mengingat sesuatu. Banyak orang yang memahami Dao semuanya terkejut saat terbangun oleh teriakan kagetnya, semua memelototinya. Tapi pria berjubah abu-abu itu sama sekali tidak sadar. Advertisement. Seseorang berkata dengan jijik, siapa itu?
membuat keributan besar karena tidak ada apa-apa. Dia memasuki kabut alam. Mungkinkah dia masih belum bisa mati? Petik 2. Pria berjubah abu-abu itu menganggukkan kepalanya seperti kabut alam dan berkata, benar-benar tidak akan mati. Saya masih tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi ketika saya melihatnya memasuki kabut alam barusan, saya tiba-tiba teringat bahwa 2000 tahun yang lalu, seseorang juga memasuki kabut alam sebelumnya, dan bahkan keluar hidup-hidup. Orang itu barusan adalah orang yang memasuki alam kabut terakhir kali. Namun, temperamennya sangat berubah. Saya tidak mengenalinya sejenak. Petik 2. Apa? Ini tidak mungkin. Pria berjubah abu-abu itu tersenyum dingin dan berkata, apa yang tidak mungkin? Orang-orang yang melihat pemandangan ini pada waktu itu bukan hanya aku saja. Selama waktu itu mendidih dengan kegembiraan di bawah 10 mil. Tapi setelah kami keluar dan membicarakannya, tidak ada yang percaya sama sekali. Pada saat itu, saya hanyalah Dewa Langit Cakrawala ketiga. Lebih dari 2000 tahun berlalu, dan saya akhirnya menerobos ke Dewa Surgawi Cakrawala ke-9. Tapi melihat penampilannya, aku bertanya-tanya alam seperti apa yang telah dia capai. Petik 2. Seseorang berkata dengan rasa ingin tahu, mungkinkah dia tidak berada di alam Dewa Surgawi? Tapi aku tidak bisa melihat menembus kedalamannya. Pria berjubah abu-abu itu berkata, hehe, dengan bakat orang ini, bagaimana mungkin dia bisa menjadi Divine Lord Realm setelah 2000 tahun? Kemungkinan besar, dia sudah menjadi alam dewa sejati. Seseorang segera berkata dengan jijik, teruslah membual, kamu. Bagaimana alam dewa sejati bisa masuk dari sini? Petik 2. Pria berjubah abu-abu itu tersenyum dingin dan berkata, apa yang kamu tahu? Orang itu sama sekali tidak bisa diukur dengan akal sehat. Saat itu, ketika dia memasuki Gunung Heavenspan, dia hanya alam dewa asal. Dia masuk untuk menerobos ke alam dewa surgawi. Dia saat ini adalah alam dewa sejati, masuk dari sini dan memahami kembali lagi. Saya tidak melihat alasan mengapa tidak. Kata-kata pria berjubah abu-abu itu menumbangkan pemahaman semua orang tentang Gunung Heavenspan. Namun, masih banyak orang yang tidak percaya. Advertisement. Lagi pula, hal-hal yang dikatakan pria berjubah abu-abu itu benar-benar terlalu tak terbayangkan. Bas. Di dalam kabut alam, listrik biru bersinar tak tentu. Ye Yuan berjalan di dalam kabut dan membiarkan petir hukuman surga mendarat di tubuhnya dengan bebas. Petir hukuman surga ini tidak menimbulkan sedikit pun ancaman bagi Ye Yuan saat ini. Tapi Ye Yuan bisa merasakan dao Gunung Heavenspan melalui mereka. Setelah pemahaman yang cermat, Ye Yuan menjadi semakin tercerahkan di dalam hatinya. Setelah itu, dia perlahan berjalan keluar dari kabut dan tiba di atas 10 mil, domain alam dewa surgawi. Para seniman bela diri yang berkultivasi di bawah dikejutkan oleh pria yang tiba-tiba muncul ini. Tidak mungkin bagi siapapun untuk keluar dari kabut alam. Mereka yang masuk semua masuk melalui lorong. Tapi sekarang, sebenarnya ada seorang pria yang muncul dari kabut alam, bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Advertisement. Namun, Ye Yuan benar-benar mengabaikan keterkejutan mereka, terus naik sendiri. Ye Yuan belum pernah ke level ini sebelumnya. Setelah Ye Yuan muncul, dia langsung memiliki perasaan lain. Dari bawah 10 mil hingga di atas 10 mil, mengintegrasikan metode kultivasinya serta dao Gunung Leser Heavenspan, Ye Yuan menemukan bahwa semua orang salah. Jalannya adalah jalan yang benar. Membuka dunia setelah dewa asal sama saja dengan menenun kepompong di sekitar diri seseorang, menghalangi semua kemungkinan untuk membuat kemajuan. Sebaliknya, alam dewa surgawi lebih dari satu tingkat yang lebih buruk daripada alam pusaran surgawi miliknya. Mengabaikan pemahaman hukum, di bawah ranah yang sama, alam vortex surgawinya lebih dari satu kekuatan yang lebih kuat dari alam dewa surgawi. Meskipun itu hanya referensi, tetapi sebenarnya, alam pusaran surgawi Ye Yuan lebih kuat dari alam dewa-dewa terlepas dari kualitas atau kuantitas. Dan celah ini semakin melebar di alam dewa surgawi. Menurut kesimpulan Ye Yuan, kesenjangan ini akan semakin melebar dengan masing-masing ranah utama di masa depan. Oleh karena itu, meskipun dia saat ini hanya berada di puncak Chaos Realm, tetapi sebenarnya, kekuatannya tidak tahu berapa kali lebih kuat dari Empirins puncak biasa. Mungkin itu belum sebagus Kaisar Surgawi Cakrawala pertama, tetapi juga tidak jauh satu. Oleh karena itu, itulah mengapa dia bisa menebas dua Kaisar Surgawi yang agung dalam keadaan di mana dia tertinggal dalam semua aspek. Apa yang diandalkan ini bukan hanya kekuatan sumber,
ada juga ranah kultivasinya yang kuat sebagai pendukung. Ye Yuan melanjutkan langkah demi langkah, terus memverifikasi pemahamannya. Tapi penampilannya sudah benar-benar mengganggu kultivasi di atas 10 mil. Dari mana orang ini muncul? Orang tua ini telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa keluar dari ranah kabut sebelumnya. Siapa dia? Melihat penampilannya, dia tidak akan langsung memasuki kabut alam di atas 100 mil, kan? Semua orang berspekulasi satu demi satu, Ye Yuan juga tidak mengecewakan mereka. Di bawah tatapan semua orang, dia berjalan ke kabut alam di atas 100 mil. Setelah itu, jaraknya di atas 1000 mil. Tempat-tempat yang dilewati Ye Yuan pasti akan menyebabkan keributan. Orang ini keluar dari alam kabut setiap saat. Tapi kabut alam adalah tanah terlarang semua seniman bela diri, tidak ada yang bisa masuk dan masih keluar hidup-hidup. Setelah Ye Yuan pergi, para seniman bela diri di bawah tidak bisa berkultivasi lagi. Mereka benar-benar ingin melihat apakah Ye Yuan bisa keluar dari dalam atau tidak. Kemudian, di seluruh gunung Heavenspan, semua orang berhenti berkultivasi, semua membicarakan orang ini. Tentu saja, rasa ingin tahu membunuh kucing itu. Melihat Ye Yuan memasuki kabut alam, akan selalu ada seseorang yang tidak bisa menahan rasa penasaran mereka. Mereka akan mengikutinya masuk. Hasilnya secara alami pergi tanpa berkata. Dengan Ye Yuan berjalan sepanjang jalan, cukup banyak orang berusaha untuk meniru dia. Tetapi setelah memasuki kabut alam, mereka menemukan bahwa ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa mereka pelajari sama sekali. Kecuali, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Ye Yuan tidak sadar sama sekali, semua pikirannya sudah tenggelam dalam pencerahan Dao. Ini adalah tanah suci untuk mendapatkan pencerahan tentang Dao, seorang Dao yang memahami tanah suci bahkan lebih kuat dari gunung leser Heavenspan. Untuk hati Dao Ye Yuan, itu adalah temperamen ulang. Dan auranya juga tumbuh semakin kuat. Di dalam dunia kekacauan, angin dan awan melonjak. Tanda Dao berkedip tanpa henti seolah-olah membuat beberapa perubahan besar. Di atas 1000 mil, alam dewa sejati. Di atas 10.000 mil, alam empirean. Tiba di atas 10.000 mil, semua empirins memandang Ye Yuan dengan wajah tercengang, semuanya sangat terkejut. Tubuh Ye Yuan bahkan masih memiliki bekas luka bakar yang ditinggalkan oleh petir hukuman surga. Listrik berkelebat di tubuhnya, membuat orang-orang merasa heboh. Dan semua ini mengingatkan semua orang bahwa dia keluar dari alam kabut. Ye Yuan tidak peduli sama sekali, metode kultivasinya sudah akan disempurnakan. Selama dia berjalan sampai dia mencapai di atas 10.000 mil, metode kultivasinya harus cukup disempurnakan. Pada saat itu, dia akan bisa membuka dunianya sendiri. Dunia besar yang menjadi miliknya. Itu benar, apa yang Ye Yuan membelah adalah dunia yang hebat. Dunia hebat yang hampir identik dengan dunia Heavenspan. Dunia besarnya secara alami tidak sebanding dengan dunia Heavenspan dalam hal skala. Namun dari segi kualitas, Ye Yuan merasa tidak kalah dengan kualitasnya. Kamu Yuan. Tiba-tiba, suara lemah terdengar, mengganggu pikiran Ye Yuan. Tidak jauh seperti dalam kekuatan. Bab 2280, Penciptaan Dunia. Ye Yuan tidak mendengar suara ini. Saat ini, dia sudah memasuki dunia misterius. Berjalan di sepanjang jalan, pemahamannya tumbuh lebih dalam dan lebih dalam. Kesadarannya sudah bergabung ke dalam hukum Heavenspan Mountain. Saat ini, di mata Ye Yuan, Gunung Heavenspan bukan lagi Gunung Heavenspan tetapi dibangun dari satu garis tebal demi satu. Saat garis tebal ini keluar dari Gunung Heavenspan, mereka menjadi benang tipis. Benang tipis terjalin, menyebar, menjangkau ke kejauhan. Advertisement. Ye Yuan menyatukan jiwanya ke dalam Dao dan melihat pemandangan ini dengan jelas. Garis tebal dan benang tipis berada dalam operasi yang sangat organik. Seolah-olah beroperasi menurut beberapa aturan. Seluruh dunia Heavenspan seperti mesin berjalan yang sangat besar. Dan Gunung Heavenspan adalah kekuatan inti untuk operasi mesin ini. Gunung Heavenspan beroperasi secara internal, lalu mendorong seluruh Gunung Heavenspan untuk beroperasi. Segala sesuatu berjalan dengan sendirinya menurut beberapa pola. Garis tebal ini seharusnya menjadi kekuatan sumber, kan? Benang tipis ini memiliki kekuatan sumber yang menyebar, itu harus menjadi berbagai jenis kekuatan hukum. Petik 2. Kekuatan sumber adalah akar dari operasi Heavenspan World, mendominasi semua kehidupan di dunia. Dan semakin jauh ke atas,
semakin kompleks kekuatan sumber ini. Dengan ranah saya saat ini, saya tidak dapat memahaminya sama sekali. Petik 2. Namun, saya tidak perlu memahami kekuatan sumber ini saat ini, dunia saya diciptakan oleh saya. Mendaki ke Kaisar Surgawi, menghadap ke dunia, bagaimana dunia saya harus dibuat pada dasarnya sudah dapat diputuskan. Advertisement, pencerahan secara bertahap muncul di hati Ye Yuan. Mengenai cara membuat dunia baru, dia juga memiliki garis besar yang jelas. Oleh karena itu, dia mengambil langkah maju dan berjalan menuju kabut alam. Dari mana orang ini muncul? Apakah dia akan memasuki kabut alam? Dia seharusnya melakukan terobosan, kan? Mungkinkah dia akan melewati kabut alam dan mencapai alam Kaisar Surgawi yang berada di atas 100.000 mil? Sungguh pria yang kuat. Bahkan Kaisar Surgawi tidak berani melewati kabut alam, dia sebenarnya bisa. Petik 2. Rentang Empyrean Realm sangat besar, mulai dari 10.000 mil hingga 100.000 mil. Ye Yuan berjalan keluar dari kabut alam sudah menyebabkan sensasi besar di seluruh wilayah alam Empyrean. Oleh karena itu, setiap tindakannya menarik banyak perhatian. Sekarang, dia akan melangkah di atas 100.000 mil, itu secara alami menyebabkan keributan yang lebih besar. Tidak pernah ada orang yang mencari terobosan menggunakan metode seperti itu di Gunung Heavenspan. Advertisement. Di kerumunan, sosok cantik mengenakan kerudung biru muda terus mengawasi Ye Yuan, seluruh tubuhnya gemetar tanpa henti. Kata-katanya mencapai mulutnya berkali-kali tetapi ditelan kembali. 1000 tahun tidak lama, tetapi baginya, itu membawa banyak perubahan seperti yang dulunya laut sekarang berubah menjadi ladang murbei. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa ketika dia melihat Ye Yuan lagi, itu akan terjadi pada kesempatan seperti itu. Ye Yuan saat ini jelas sudah memasuki keadaan pencerahan yang sangat langka. Setelah terganggu olehnya, dia mungkin menyia-nyiakan semua upaya sebelumnya. Karena itu, dia tidak membuka mulutnya. Hanya sampai Ye Yuan menghilang sepenuhnya ke dalam kabut alam, air mata di matanya akhirnya jatuh dengan tenang. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, dia tiba-tiba tersenyum cerah, seperti bunga bermekaran. Sedikit tekad melintas di matanya, dan dia dengan cepat berbalik dan turun gunung. Di atas 900.000 mil, Kaisar Surgawi Jasbright telah memahami Dao di sini selama lebih dari 100.000 tahun. Sudah hidup selama 10 juta tahun, dia sudah berkultivasi ke ranah Kaisar Langit-Langit ke-8. 10 juta tahun kultivasi pahit, dia akhirnya mencapai puncak Kaisar Surgawi Cakrawala ke-8. Memasuki Gunung Heavenspan kali ini, dia akhirnya menerobos rintangan terakhir yang mendalam dan mencapai keberadaan tertinggi Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9. Hahaha, Kaisar Surgawi ini akhirnya menerobos. Akhirnya menerobos. Kesengsaraan Hawar Deva Kaisar ini akan segera tiba. Menerobos ke Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9, tingkat keberhasilan saya akan meningkat pesat. Serap untukku. Kaisar Surgawi Jasbright mengangkat kepalanya ke langit dan meraung dengan penuh semangat. Metode kultivasi berputar, ia menyerap energi spiritual surga dan bumi dengan hiruk-pikuk, menembus lapisan belenggu terakhir ini. Di atas 900.000 mil, seberapa tebal energi spiritual langit dan bumi. Kaisar Surgawi Jasbright menelan seperti ikan paus yang menelan air laut, menyerap energi spiritual langit dan bumi dengan hiruk-pikuk. Tapi tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis. Ini, apa yang terjadi di sini? Mengapa semua energi spiritual mengalir menuruni gunung? Tidak bagus, tingkat kehilangan energi spiritual terlalu cepat. Itu sudah tidak cukup untuk mendukung terobosan saya. Orang sialan mana yang melakukan hal bejat seperti ini? Kaisar Surgawi Jasbright tidak bisa menahan diri untuk melepaskan semburan pelecehan. Dia tepat di titik kritis terobosan. Pada akhirnya, ia menemukan bahwa energi spiritual langit dan bumi telah hilang. Situasi seperti ini hanya mengeluarkan kayu bakar dari bawah ketel. 100.000 mil hingga 1 juta mil, area yang begitu luas adalah wilayah Kaisar Surgawi. Meskipun areanya sangat luas, ketika pembangkit tenaga Kaisar Surgawi ditempatkan di wilayah yang luas ini, tampaknya sangat jarang. Wilayah ini mungkin tidak menghasilkan terobosan setiap puluhan ribu, bahkan ratusan ribu tahun. Sekarang, semuanya baik-baik saja, dia akhirnya berhasil menerobos, tetapi pada akhirnya terganggu oleh seseorang. Bagaimana menjengkelkan. Setelah bertahan beberapa saat, Kaisar Surgawi Jasbright akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Dia bangkit, wajah hitam seperti dasar pot, dan turun gunung mendidih dengan niat membunuh.
Saya ingin melihat siapa yang tidak takut mati, berani merebut energi spiritual surga dan bumi Kaisar Surgawi ini. Saya tidak dapat mengambil tindakan di Gunung Heavenspan. Jadi ketika Kaisar Surgawi ini keluar, aku pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan melampiaskan kebencian di hatiku. Ketika Ye Yuan berjalan keluar dari kabut alam, mencapai wilayah Kaisar Surgawi di atas 100.000 mil, dia segera memiliki perasaan menghilangkan awan dan melihat bulan yang cerah. Semuanya tiba-tiba menjadi jelas. Gemuruh. Di dalam dunia di dalam tubuh Ye Yuan, wilayah kekacauan itu tiba-tiba mulai bergetar. Detik berikutnya, Cannon Chaos Heavenspan tiba-tiba berputar. Kali ini lebih intens daripada contoh apapun di masa lalu. Energi spiritual langit dan bumi di atas 100.000 mil berkumpul menuju Ye Yuan di sini dengan hiruk-pikuk. Setiap pori-pori Ye Yuan bekerja dengan kekuatan penuh, menyerap energi spiritual langit dan bumi dan mengubahnya menjadi esensi surgawi. Saat ini, di dalam tubuh Ye Yuan, seperti ada triliunan sungai yang menyatu ke laut. Esensi surgawi yang tak tertandingi mengalir ke dunia yang kacau seperti tsunami. Dunia kekacauan berkembang dengan gila-gilaan. Saat ini, dunia kekacauan seperti balon, esensi surgawi yang mengamuk tampaknya memompa udara ke dalam. Dalam waktu yang sangat singkat, lingkar dunia kekacauan meningkat dengan cepat. Dari 100.000 kaki hingga 200.000 kaki, 500.000 kaki, 1 juta kaki, 10 juta kaki. Dalam waktu singkat, dunia kekacauan Ye Yuan meluas 100 kali lipat. Retak, retak, retak. Tiba-tiba, dunia kekacauan tiba-tiba pecah dari tengah. Membelah menjadi dua, setengah bagian atas menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi, lebih tinggi dan lebih tinggi. Bagian bawah menjadi lebih rendah dan lebih rendah, semakin rendah. Sesosok tiba-tiba muncul di dunia kekacauan, justru Ye Yuan. Hanya untuk melihat telapak tangannya menghadap ke langit, dan tiba-tiba menamparkan telapak tangannya. Pada saat yang sama, kakinya menghentak keras. Kedua cakram kekacauan terpisah semakin jauh, menjadi semakin berbeda satu sama lain. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, kedua belah pihak ini akhirnya stabil. Melihat dunia baru ini, wajah Ye Yuan menunjukkan sedikit senyuman. Kekacauan terbagi menjadi yin dan yang, memisahkan langit dan bumi. Satu sebagai surga, satu sebagai bumi. Alam ini, aku akan menyebutnya dunia-dunia. Bab 2281, Wortel dan Tongkat. Melihat dunia barunya, wajah Ye Yuan tidak bisa menahan senyum masam. Bahkan jika diperluas 100 kali, duniaku juga hanya setetes di lautan dibandingkan dengan dunia Heavenspan. Dunia internal Ye Yuan tidak kalah dengan dunia Heavenspan dalam hal kualitas. Tapi dalam hal skala, itu jauh lebih rendah. Dibandingkan dengan Heavenspan World, dunia internal Ye Yuan dapat dikatakan sebagai dunia berukuran saku. Namun, Ye Yuan tidak berkecil hati. Advertisement. Gunung Heavenspan adalah dunia yang lengkap, sementara dunianya masih memiliki banyak potensi yang dapat terus dimanfaatkan. Dia percaya bahwa suatu hari, dia bisa menciptakan dunia yang setara dengan Gunung Heavenspan. Saya baru saja menerobos ke alam dunia saat ini, tetapi ketebalan dalam hal esensi surgawi sudah tidak kalah dengan puncak Kaisar Surgawi Cakrawala pertama. Ditambah dengan time freeze dan kemampuan divine lainnya, bahkan jika saya bertemu dengan Kaisar Surgawi Cakrawala ketiga, saya juga memiliki kekuatan untuk bertarung. Petik 2. Terobosan kali ini, peningkatan kekuatannya luar biasa. Ketika dia berada di puncak Chaos Realm, dia bisa menebang pembangkit tenaga listrik First Firmament Heavenly Emperor. Sekarang kekuatannya melonjak, mampu menyaingi Kaisar Surgawi Cakrawala ketiga bukanlah hal yang tidak bisa dipahami. Tiba-tiba, ekspresi Ye Yuan berubah liar dan dia berteriak kaget, sialan, ini dia lagi. Kesengsaraan nirvanik ke-8 tiba seperti yang dijanjikan. Setiap inci tubuh Ye Yuan menjadi membusuk dan menua. Selanjutnya, Ye Yuan menemukan bahwa kesengsaraan nirwana kali ini sebenarnya tidak dapat ditentang. Advertisement. Tatapan Ye Yuan berubah tajam, dan dia berkata dengan mendengus dingin, jadi bagaimana jika itu tidak bisa ditentang? Saya memiliki seluruh dunia sebagai dukungan saya. Tidak bisakah saya melewati kesengsaraan nirwana kecil yang sangat sedikit? Hukum langit dan bumi, terapkan pada tubuhku. Petik 2. Ye Yuan menjalin hubungan antara tubuhnya yang berdaging dan seluruh dunia kekacauan, memanfaatkan kekuatan dunia kekacauan tanpa henti. Otot-otot nekrotik itu beregenerasi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun, kesengsaraan nirvanik peringkat 8 memang menakutkan.
Bahkan jika dia menarik kekuatan dunia, itu hanya bisa membuat kecepatan generasi mengejar kecepatan nekrosis. Namun, dunia kekacauan Ye Yuan dapat menarik energi spiritual surga dan bumi dunia luar tanpa henti untuk diisi ulang. Itu setara dengan Ye Yuan meminjam kekuatan Gunung Heavenspan untuk mengatasi kesengsaraan nirwana kali ini. Tidak peduli seberapa kuat kesengsaraan nirvanik Anda, itu juga tidak mungkin untuk menjadi lebih kuat dari Gunung Heavenspan. Tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, dan kemudian kesengsaraan nirwana akhirnya berhenti. Kecepatan generasi akhirnya melampaui tingkat nekrosis. Tubuhnya yang berdaging dengan cepat pulih. Selesai melampaui kesengsaraan nirwana, Ye Yuan juga merasa takut. Tidak heran tidak ada yang berani mengolah tubuh emas 9 transformasi yang sempurna. Kesengsaraan nirwana peringkat 8 ini bukanlah kesengsaraan nirwana, tetapi kesengsaraan kematian tertentu. Dunia kekacauan saya begitu kuat dan saya masih dalam bahaya yang berbahaya. Jika itu yang lain, mereka akan lama mati 10 kali lipat. Ye Yuan berkata dengan emosi yang berubah-ubah. Namun semakin berbahaya, semakin besar manfaat yang didapat secara alami. Saat ini, tubuh berdaging Ye Yuan yang mendapatkan restu dari Kaisar Surgawi dapat dengan paksa bersaing dengan harta roh Kaisar Surgawi. Advertisement. Pukulan kasualnya bisa meledakkan pembangkit tenaga listrik First Firmament Heavenly Emperor. Kabut yang dikumpulkan oleh energi spiritual surga dan bumi akhirnya tersebar, mengungkapkan sosok Ye Yuan. Ternyata itu adalah bayi kecil Kaisar Langit Surgawi pertama. Pang, kamu sengaja membuat masalah, kan? Bocah kurang ajar, jika kamu tidak memberikan penjelasan kepada Kaisar ini hari ini, Kaisar ini pasti akan membuatmu menyesal dilahirkan di dunia ini. Pang, kamu hanya menimbulkan murka para dewa dan manusia ketika kamu melakukan sesuatu. Apakah Anda tahu bahwa Anda telah menyinggung semua Kaisar Surgawi di gunung? Saat Ye Yuan muncul, dia ditenggelamkan oleh ludah. Sekelompok besar pembangkit tenaga Kaisar Surgawi dikelilingi, semua memarahi dengan wajah memerah, dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Ye Yuan memiliki pandangan kosong, sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Di tengah kerumunan, Kaisar Surgawi Jasbright tiba-tiba bergegas ke depan Ye Yuan, menunjuk ke simpul Ye Yuan, dan berkata dengan tegas, Pang, Kaisar Surgawi ini telah mengingatmu. Tunggu saja, setelah keluar dari Gunung Heavenspan, Kaisar Surgawi ini akan memburumu sampai akhir dunia. Petik 2. Saat Kaisar Surgawi Jasbright berbicara, sisanya menjadi tenang dan menggunakan tatapan yang sangat menyedihkan untuk menatapnya. Orang ini terlalu tragis. Akhirnya berhasil menguatkan jalan ranah tertinggi Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9. Pada akhirnya, energi spiritual langsung dikuras oleh Ye Yuan, dengan paksa mengganggu terobosannya. Tidak tahu kapan waktu berikutnya dia menemukan kesempatan ini. Benar, bunuh dia. Tidak membunuhnya, orang tua ini tidak bisa menahan amarah ini. Bunuh dia. Ye Yuan terkejut dan berkata, Senior, bagaimana saya menyinggung Anda? Tidak perlu menjadi begitu kejam, kan? Petik 2. Kaisar Surgawi Jasbright menginjak-injak dalam hiruk-pikuk dan berkata, bagaimana Anda menyinggung saya? Bagaimana Anda menyinggung saya? Anda baru saja menyinggung saya. Petik 2. Sebenarnya, itu tidak seperti gunung yang penuh dengan pembangkit tenaga Kaisar Surgawi ini tidak berjuang sebelumnya. Ketika Ye Yuan menjara energi spiritual, mereka juga berusaha menyerap energi spiritual. Tapi, tidak peduli seberapa tinggi wilayah mereka tidak bisa memenangkan Ye Yuan sama sekali. Ye Yuan sisi ini seperti zona vakum, energi spiritual surga dan bumi berkumpul di sini dengan hiruk-pikuk. Tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, itu semua sia-sia. Ekspresi Ye Yuan aneh. Tiba-tiba, dia menyeringai dan berkata, karena semua orang ingin membunuhku, maka aku tidak bisa membiarkan kalian semua keluar dari Gunung Heavenspan. Kaisar Surgawi Jasbright berkata dengan tatapan menghina, tidak membiarkan kita keluar. Bang! Kata-kata Kaisar Surgawi Jasbright diucapkan di tengah jalan ketika tiba-tiba berhenti, wajahnya sudah terkena tinju Ye Yuan, darah segar mengalir. Bang! Aura Ye Yuan meroket, satu pukulan demi pukulan menghantam kelompok Kaisar Surgawi sampai mereka melarikan diri pontang-panting, ratapan malapetaka memenuhi tanah. Tidak peduli seberapa kuat mereka tidak bisa lepas dari tangan kekerasan Ye Yuan sama sekali. Mengapa dia tidak dibatasi oleh Gunung Heavenspan dan dapat menyerang sesuka hati? Petik 2.
Gunung Heavenspan, buka matamu dan pukul orang ini. Sial, sial, mengapa Gunung Heavenspan tidak bereaksi sama sekali? Petik 2. Semua kaisar surgawi berteriak dengan panik, tetapi Gunung Heavenspan masih tidak memiliki aktivitas sedikitpun. Tak lama, kelompok orang terkuat di dunia ini jatuh ke tanah. Mereka tidak berani melawan dan hanya bisa dipukuli. Ye Yuan tidak membunuh tetapi memukuli sampai mereka menangis untuk ayah dan ibu mereka. Transformasi ke-8 tubuh emas sempurna bukanlah lelucon. Ye Yuan meraih kaisar surgawi Jasbright dan meninju wajahnya lagi dan berkata, masih ingin membunuhku. Membunuh. Memblokir terobosan seseorang sama dengan membunuh orang tua orang. Bunuh aku hari ini jika kamu memiliki kemampuan. Jika tidak, kaisar surgawi ini pasti akan memburumu sampai ke ujung dunia. Bang, masih membunuh atau tidak? Pembunuhan. Bang, masih membunuh atau tidak? Tidak membunuh lagi. Tidak membunuh lagi. Kamu, berhenti memukulku. Ye Yuan melepaskan kaisar surgawi Jasbright dan berkata sambil menghela nafas, bukankah tidak perlu menderita begitu banyak kesulitan fisik jika kamu mengatakannya lebih awal? Bersumpahlah dengan sumpah Dao surgawi kalau begitu. Kaisar surgawi Jasbright memiliki penampilan seperti orang tuanya telah meninggal. Di bawah kekuasaan despotik Ye Yuan, dia mengucapkan sumpah surgawi Dao. Ye Yuan tidak membunuh. Dia hanya memukuli orang-orang ini sampai mereka kesakitan, dan kemudian memaksa mereka untuk mengucapkan sumpah Dao surgawi satu persatu. Setelah semuanya beres, Ye Yuan akhirnya menghela nafas lega. Diburu oleh gunung yang penuh dengan pembangkit tenaga kaisar surgawi bukanlah hal yang menyenangkan. Setelah dia selesai memaksa semua orang untuk bersumpah-sumpah Dao surgawi, Ye Yuan tiba di hadapan kaisar surgawi Jasbright dan menepuk bahunya. Kaisar surgawi Jasbright melompat ketakutan dan berkata dengan wajah sedih, aku sudah bersumpah-sumpah Dao surgawi. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kakak, masalah hari ini adalah salahku. Untuk mengkompensasi Anda, Ye ini dapat memperbaiki pil 9 penyempurnaan Cludeaven untuk Anda gratis. Petik 2. Bab 2282, dipukuli dengan baik. Pil 9 penyempurnaan Cludeaven. Kamu tahu cara memperbaiki 9 penyempurnaan Cludeaven pil. Mendengar nama Nine Refinements Cludeaven pil, napas kaisar surgawi Jasbright menjadi tegang. Tapi segera, dia tersenyum dingin dan berkata, lanjutkan membual, nak. Jangan bicara tentang fakta bahwa Anda baru saja menerobos ke alam kaisar surgawi, bahkan jika Anda berkultivasi ke kaisar surgawi Cakrawala ke-9, juga tidak mungkin untuk memperbaiki pil 9 penyempurnaan Cludeaven. Petik 2. Peringkat 8 pil surgawi terlalu sulit untuk disempurnakan. Untuk pembangkit tenaga kaisar surgawi, bahkan pil obat yang paling sampah pun bisa membuat mereka bersemangat selama bertahun-tahun. Peringkat 8 pil surgawi adalah pil obat tingkat tertinggi. Tanpa kekuatan alam leluhur, tidak ada cara untuk menyentuhnya sama sekali. Advertisement. Tetapi bahkan jika Anda memiliki kekuatan alam leluhur, itu juga tidak berarti bahwa Anda dapat memperbaiki pil surgawi peringkat 8. Oleh karena itu, jumlah dewa alkimia bintang 8 sangat sedikit. Selanjutnya, semakin jauh dewa alkimia bintang 8 naik, semakin sulit. Nine Refinements Cludeaven pil adalah tingkat kesulitan 7 dan di atas peringkat 8 pil surgawi. Kesulitan pemurnian bisa dibayangkan. Bahkan beberapa dewa alkimia bintang 8 dengan kualifikasi yang sangat dalam tidak dapat memperbaikinya, apalagi berbicara tentang bocah yang baru saja menerobos ke kaisar surgawi. Dewa alkimia bintang 8 yang bisa memperbaiki 9 penyempurnaan Cludeaven pil, masing-masing adalah sosok tingkat tertinggi dari dunia Heavenspan. Dalam hal status, mereka jauh lebih tinggi daripada kaisar surgawi Jasbright, kaisar surgawi Cakrawala ke-8 ini. Seorang anak yang baru saja menerobos ke alam kaisar surgawi mengatakan bahwa dia ingin memperbaiki pil 9 penyempurnaan Cludeaven, bukankah ini lelucon? Nak, kamu harus menjalankannya di kepalamu saat kamu membual. Jika kamu bisa memperbaiki 9 penyempurnaan Cludeaven pil, maka aku bisa memakan gunung Heavenspan. Advertisement. Kamu pikir kamu siapa? Reinkarnasi dari leluhur obat. Mampu memperbaiki 9 penyempurnaan Cludeaven pil saat Anda menerobos. Kata-kata Ye Yuan segera menimbulkan gelombang ejekan. Ye Yuan tidak peduli dan berkata sambil tersenyum ringan, Saudara Jasbright, Ye ini tidak bercanda denganmu. Kemudian, Anda datang ke Bodhidharma Elang Surgawi untuk menemukan saya. Namun,
Anda harus mengumpulkan sendiri obat roh peringkat 8. Ini tidak begitu dimuat. Petik 2. Selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju susunan transmisi, dan pergi ke Heavenspan World. Bodhidharma Elang Surgawi, Bodhidharma Elang Surgawi. Nama ini sangat familiar. Ah, ini dia. Kaisar Surgawi King San berteriak kaget. Yang lain tampak bingung, tidak tahu apa yang diteriakkan orang ini. Nama Bodhidharma ini, belum pernah mereka dengar sebelumnya. Itu jelas faksi kecil. Memulai keributan besar untuk apa? Perbatasan selatan tempat kecil seperti itu, faksi besar apa yang bisa ada, semuanya terkejut. Kaisar Surgawi Jasbright menyeka darah di wajahnya dan berkata dengan sedih. Kaisar Langit King San berkata, kalian semua telah mundur di sini selama bertahun-tahun dan sama sekali tidak tahu betapa menakutkannya orang ini. Ketika semua orang mendengarnya, mereka mau tidak mau menjadi tertarik. Seseorang berkata, ini baru saja menembus ke alam Kaisar Surgawi, apa yang harus ditakuti? Tetapi metode kultivasinya memang agak jahat, untuk benar-benar menguras semua energi spiritual langit dan bumi di atas 100.000 mil. Tapi jadi apa? Di dunia luar, aku bisa memukulnya sampai mati dengan satu tamparan. Tetapi Kaisar Langit King San menjadi semakin bersemangat, dan dia berkata, pentingnya dia menerobos ke Kaisar Surgawi sangat luar biasa. Lord Jasbright, pemukulan Anda tidak sia-sia, Anda menghasilkan banyak uang. Advertisement. Saat Kaisar Surgawi Jasbright mendengar ini, dia sangat marah dan berkata, Pang, Kaisar ini mengingatmu. Kaisar ini tidak bisa melakukan apapun pada itu, tetapi mungkinkah aku masih tidak bisa melakukan apapun padamu? Ekspresi Kaisar Langit King San sangat berubah. Dia hanya Kaisar Surgawi Cakrawala pertama, jadi bagaimana dia bisa berdiri ditandai oleh Kaisar Surgawi Jasbright? Dia melambaikan tangannya berulang kali dan menjelaskan dengan bingung, Lord Jasbright, tenangkan amarahmu. Dengarkan saya mengatakannya sepenuhnya terlebih dahulu. Bodhidharma Elang Surgawi ini adalah faksi baru yang baru saja bangkit dalam beberapa abad terakhir ini. Tapi tidak ada yang berani mengabaikan faksi ini di dunia Heavenspan lagi. Anak itu tadi adalah pemimpin Bodhidharma Elang Surgawi. Dan dia juga memiliki identitas lain. Dia adalah sage kedua dari kuil imam. Sage kedua, imam besar leluhur suci adalah eksistensi kedua setelah leluhur obat, dia adalah sage kedua dari kuil imam. Lalu, ketika semua orang mendengar nama ini, wajah mereka akhirnya menjadi serius. Sage kedua ini bukan yang bisa diambil siapapun. Gelar ini hanya bisa dikenali oleh imam besar leluhur suci sendiri. Selanjutnya, begitu dia mengakuinya, itu sama dengan mengatakan bahwa Ye Yuan memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan dia. Tapi, seorang bocah yang baru saja menerobos ke alam Kaisar Surgawi, bagaimana mungkin dia bisa berdiri sejajar dengan imam besar leluhur suci? Kaisar Surgawi King San mengangguk dan berkata, belum lama ini, ketika dia masih menjadi Dewa Alkimia Bintang 7, dia memurnikan pil 9 Kaisar Surgawi tingkat Dewa tingkat akhir, dan dengan paksa menciptakan Kaisar Surgawi. Pada saat itu, dia dipuji sebagai leluhur kedokteran berikutnya. Sekarang, dia menerobos ke ranah Kaisar Surgawi. Kata-kata di belakang, Kaisar Langit King San tidak berbicara, tetapi artinya sudah sangat jelas. Orang ini luar biasa. Dewa Alkimia Bintang 8 tingkat tertinggi semacam ini akan menjadi target semua Kaisar Surgawi untuk dihisap. Kaisar Surgawi yang hadir sudah tercengang oleh kata-kata Kaisar Langit King San. Dewa Alkimia Bintang 7 yang memurnikan roh akhir, pil Kaisar Surgawi 9 mendalam tingkat dewa. Tingkat keterampilan ini hanyalah sebuah pencapaian yang melampaui zaman kuno dan modern. Sekarang dia menerobos ke alam Kaisar Surgawi, bukankah itu luar biasa? 9 penyempurnaan Cludeaven pil memang sulit untuk disempurnakan, tetapi bagi Ye Yuan, itu sepertinya bukan sesuatu yang melampaui pemahaman. Hahaha, dipukul dengan baik. Dipukuli dengan baik. Dipukuli terlalu baik. Kaisar Surgawi Jasbright tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata dipukul dengan baik, berturut-turut, dan berkata dengan gelisah, nak, apa yang kamu katakan benar, pemukulan ini memang tidak sia-sia. Kaisar ini tidak akan memburumu lagi, dan bahkan harus berterima kasih. Jika bocah itu dapat memurnikan roh akhir 9 penyempurnaan Cludeaven pil, Kaisar ini juga akan lebih percaya diri dalam mengatasi kesengsaraan Hawardeva. Dipukuli dengan baik. Benar-benar dipukuli dengan baik. Hahaha. Kaisar Surgawi Jasbright tertawa terbahak-bahak, tetapi semua orang memahami perasaannya dengan sangat baik.
Menerobos untuk menjadi Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9 bukanlah apa-apa. Hal yang paling menakutkan adalah masih kesengsaraan, Howard Deva. Semangat akhir 9 penyempurnaan Clue Avenpil jauh lebih bermanfaat bagi Kaisar Surgawi Just Bright daripada menerobos ke Kaisar Langit Surgawi Cakrawala ke-9. Pada saat ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk melihat Kaisar Surgawi Just Bright dengan agak iri. Pukulan ini, dia mengambilnya terlalu indah. Jika mereka bisa, mereka akan rela dipukul ke kepala babi oleh Ye Yuan. Kaisar Surgawi Just Bright tidak menerobos untuk menjadi Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9 kali ini, tetapi dia memiliki berkah yang datang kepadanya dalam penyamaran kemalangan. Haha, masih mengolah pantatku. Kaisar ini akan keluar sekarang dan dengan cepat mengumpulkan obat-obatan roh dan menemukan bra itu. Oh, tidak, temukan tuan itu untuk memurnikan pil. Semuanya, selamat tinggal. Saat dia berkata, Kaisar Surgawi Just Bright pergi dengan tawa lebar. Ye Yuan meninggalkan Gunung Heavenspan melalui susunan transmisi dan tiba di kota takdir surgawi di mana pusat kekuatan Kaisar Surgawi mendaki gunung. Kembali ke Heavenspan World, dia bisa berteleportasi dan kembali ke Southfoot Town dengan cepat. Menerobos ke alam dunia, esensi surgawi Ye Yuan sangat tebal. Teleportasi yang lebih besar adalah jarak 1 juta mil. Tetapi ketika dia baru saja akan pergi, dia mendengar seseorang berteriak di belakangnya, "Ini, adik Ye Yuan." Ye Yuan berbalik dan melihat, siapa lagi kalau bukan Kaisar Surgawi Just Bright. Tapi melihat tampangnya yang menjilat, dia jelas sudah tahu identitasnya. "Ini Brother Just Bright ya, mengapa Anda keluar begitu cepat?" Pemahaman Heavenspan Mountain Dao adalah tempat yang optimal untuk terobosan. Ye Yuan berkata dengan tatapan bercanda. Wajah tua Kaisar Surgawi Just Bright tebal dan dia berkata sambil tersenyum, "Denganmu, Dewa Agung ini, masih mengolah pantatku. Orang tua ini akan pergi dan mencari obat roh segera, dan kemudian saya akan pergi ke Bodhidharma Elang Surgawi untuk menemukan Anda nanti. Kamu tidak bisa mengingkari apa yang kamu janjikan padaku." Bab 2282, dipukuli dengan baik. Pil 9 penyempurnaan Clue Aven. Kamu tahu cara memperbaiki 9 penyempurnaan Clue Avenpil. Mendengar nama Nine Refinements Clue Avenpil, napas Kaisar Surgawi Just Bright menjadi tegang. Tapi segera, dia tersenyum dingin dan berkata, "Lanjutkan membual, nak. Jangan bicara tentang fakta bahwa Anda baru saja menerobos ke alam Kaisar Surgawi, bahkan jika Anda berkultivasi ke Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9, juga tidak mungkin untuk memperbaiki pil 9 penyempurnaan Clue Aven. Petik 2. Peringkat 8 pil surgawi terlalu sulit untuk disempurnakan. Untuk pembangkit tenaga Kaisar Surgawi, bahkan pil obat yang paling sampah pun bisa membuat mereka bersemangat selama bertahun-tahun. Peringkat 8 pil surgawi adalah pil obat tingkat tertinggi. Tanpa kekuatan alam leluhur, tidak ada cara untuk menyentuhnya sama sekali. Advertisement. Tetapi bahkan jika Anda memiliki kekuatan alam leluhur, itu juga tidak berarti bahwa Anda dapat memperbaiki pil surgawi peringkat 8. Oleh karena itu, jumlah Dewa Alkimia Bintang 8 sangat sedikit. Selanjutnya, semakin jauh Dewa Alkimia Bintang 8 naik, semakin sulit. A9 Refinements Clue Avenpil adalah tingkat kesulitan 7 dan di atas peringkat 8 pil surgawi. Kesulitan pemurnian bisa dibayangkan. Bahkan beberapa Dewa Alkimia Bintang 8 dengan kualifikasi yang sangat dalam tidak dapat memperbaikinya, apalagi berbicara tentang bocah yang baru saja menerobos ke Kaisar Surgawi. Dewa Alkimia Bintang 8 yang bisa memperbaiki 9 penyempurnaan Clue Avenpil, masing-masing adalah sosok tingkat tertinggi dari dunia Heavenspan. Dalam hal status, mereka jauh lebih tinggi daripada Kaisar Surgawi Just Bright, Kaisar Surgawi Cakrawala ke-8 ini. Seorang anak yang baru saja menerobos ke alam Kaisar Surgawi mengatakan bahwa dia ingin memperbaiki pil 9 penyempurnaan Clue Aven, bukankah ini lelucon? Nak, kamu harus menjalankannya di kepalamu saat kamu membual. Jika kamu bisa memperbaiki 9 penyempurnaan Clue Avenpil, maka aku bisa memakan Gunung Heavenspan. Advertisement. Kamu pikir kamu siapa? Reinkarnasi dari leluhur obat. Mampu memperbaiki 9 penyempurnaan Clue Avenpil saat Anda menerobos. Kata-kata Ye Yuan segera menimbulkan gelombang ejekan. Ye Yuan tidak peduli dan berkata sambil tersenyum ringan, "Saudara Just Bright, Ye ini tidak bercanda denganmu. Kemudian, Anda datang ke Bodhidharma Elang Surgawi untuk menemukan saya. Namun, Anda harus mengumpulkan sendiri obat roh peringkat 8. Ye ini tidak begitu dimuat." Petik 2.
Selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju susunan transmisi, dan pergi ke Heavenspan World. Bodhidharma Elang Surgawi, Bodhidharma Elang Surgawi, nama ini sangat familiar. Ah, ini dia. Kaisar Surgawi King San berteriak kaget. Yang lain tampak bingung, tidak tahu apa yang diteriakkan orang ini. Nama Bodhidharma ini, belum pernah mereka dengar sebelumnya. Itu jelas faksi kecil. Memulai keributan besar untuk apa? Perbatasan selatan tempat kecil seperti itu, faksi besar apa yang bisa ada, semuanya terkejut. Kaisar Surgawi Jasbright menyeka darah di wajahnya dan berkata dengan sedih. Kaisar Langit King San berkata, kalian semua telah mundur di sini selama bertahun-tahun dan sama sekali tidak tahu betapa menakutkannya orang ini. Ketika semua orang mendengarnya, mereka mau tidak mau menjadi tertarik. Seseorang berkata, ini baru saja menembus ke alam Kaisar Surgawi, apa yang harus ditakuti? Tetapi metode kultivasinya memang agak jahat, untuk benar-benar menguras semua energi spiritual langit dan bumi di atas 100.000 mil. Tapi jadi apa? Di dunia luar, aku bisa memukulnya sampai mati dengan satu tamparan. Tetapi Kaisar Langit King San menjadi semakin bersemangat, dan dia berkata, pentingnya dia menerobos ke Kaisar Surgawi sangat luar biasa. Lord Jasbright, pemukulan Anda tidak sia-sia, Anda menghasilkan banyak uang. Advertisement. Saat Kaisar Surgawi Jasbright mendengar ini, dia sangat marah dan berkata, Pang, Kaisar ini mengingatmu. Kaisar ini tidak bisa melakukan apapun pada itu, tetapi mungkinkah aku masih tidak bisa melakukan apapun padamu? Ekspresi Kaisar Langit King San sangat berubah. Dia hanya Kaisar Surgawi Cakrawala pertama, jadi bagaimana dia bisa berdiri ditandai oleh Kaisar Surgawi Jasbright? Dia melambaikan tangannya berulang kali dan menjelaskan dengan bingung, Lord Jasbright, tenangkan amarahmu. Dengarkan saya mengatakannya sepenuhnya terlebih dahulu. Bodhidharma Elang Surgawi ini adalah faksi baru yang baru saja bangkit dalam beberapa abad terakhir ini. Tapi tidak ada yang berani mengabaikan faksi ini di dunia Heavenspan lagi. Anak itu tadi adalah pemimpin Bodhidharma Elang Surgawi. Dan dia juga memiliki identitas lain. Dia adalah sage kedua dari kuil imam. Sage kedua, imam besar leluhur suci adalah eksistensi kedua setelah leluhur obat, dia adalah sage kedua dari kuil imam, lalu, ketika semua orang mendengar nama ini, wajah mereka akhirnya menjadi serius. Sage kedua ini bukan yang bisa diambil siapapun. Gelar ini hanya bisa dikenali oleh imam besar leluhur suci sendiri. Selanjutnya, begitu dia mengakuinya, itu sama dengan mengatakan bahwa Ye Yuan memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan dia. Tapi, seorang bocah yang baru saja menerobos ke alam Kaisar Surgawi, bagaimana mungkin dia bisa berdiri sejajar dengan imam besar leluhur suci? Kaisar Surgawi King San mengangguk dan berkata, belum lama ini, ketika dia masih menjadi Dewa Alkimia Bintang 7, dia memurnikan pil 9 Kaisar Surgawi tingkat Dewa tingkat akhir, dan dengan paksa menciptakan Kaisar Surgawi. Pada saat itu, dia dipuji sebagai leluhur kedokteran berikutnya. Sekarang, dia menerobos ke ranah Kaisar Surgawi. Kata-kata di belakang, Kaisar Langit King San tidak berbicara, tetapi artinya sudah sangat jelas. Orang ini luar biasa. Dewa Alkimia Bintang 8 tingkat tertinggi semacam ini akan menjadi target semua Kaisar Surgawi untuk dihisap. Kaisar Surgawi yang hadir sudah tercengang oleh kata-kata Kaisar Langit King San. Dewa Alkimia Bintang 7 yang memurnikan roh akhir, pil Kaisar Surgawi 9 mendalam tingkat dewa. Tingkat keterampilan ini hanyalah sebuah pencapaian yang melampaui zaman kuno dan modern. Sekarang dia menerobos ke alam Kaisar Surgawi, bukankah itu luar biasa? 9 penyempurnaan Cludeaven Pil memang sulit untuk disempurnakan, tetapi bagi Ye Yuan, itu sepertinya bukan sesuatu yang melampaui pemahaman. Hahaha, dipukul dengan baik. Dipukuli dengan baik. Dipukuli terlalu baik. Kaisar Surgawi Jasbright tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata dipukul dengan baik, berturut-turut, dan berkata dengan gelisah, nak, apa yang kamu katakan benar, pemukulan ini memang tidak sia-sia. Kaisar ini tidak akan memburumu lagi, dan bahkan harus berterima kasih. Jika bocah itu dapat memurnikan roh akhir 9 penyempurnaan Cludeaven Pil, Kaisar ini juga akan lebih percaya diri dalam mengatasi kesengsaraan Hawardeva. Dipukuli dengan baik. Benar-benar dipukuli dengan baik. Hahaha. Kaisar Surgawi Jasbright tertawa terbahak-bahak, tetapi semua orang memahami perasaannya dengan sangat baik. Menerobos untuk menjadi Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9 bukanlah apa-apa. Hal yang paling menakutkan adalah masih kesengsaraan Hawardeva.
Semangat akhir 9 penyempurnaan Cludeavenpil jauh lebih bermanfaat bagi Kaisar Surgawi Jasbright daripada menerobos ke Kaisar Langit Surgawi Cakrawala ke-9. Pada saat ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk melihat Kaisar Surgawi Jasbright dengan agak iri. Pukulan ini, dia mengambilnya terlalu indah. Jika mereka bisa, mereka akan rela dipukul ke kepala babi oleh Ye Yuan. Kaisar Surgawi Jasbright tidak menerobos untuk menjadi Kaisar Surgawi Cakrawala ke-9 kali ini, tetapi dia memiliki berkah yang datang kepadanya dalam penyamaran kemalangan. Haha, masih mengolah pantatku. Kaisar ini akan keluar sekarang dan dengan cepat mengumpulkan obat-obatan roh dan menemukan bra itu. Oh, tidak, temukan tuan itu untuk memurnikan pil. Semuanya, selamat tinggal. Saat dia berkata, Kaisar Surgawi Jasbright pergi dengan tawa lebar. Ye Yuan meninggalkan Gunung Heavenspan melalui susunan transmisi dan tiba di kota takdir surgawi di mana pusat kekuatan Kaisar Surgawi mendaki gunung. Kembali ke Heavenspan World, dia bisa berteleportasi dan kembali ke Southfoot Town dengan cepat. Menerobos ke alam dunia, esensi surgawi Ye Yuan sangat tebal. Teleportasi yang lebih besar adalah jarak 1 juta mil. Tetapi ketika dia baru saja akan pergi, dia mendengar seseorang berteriak di belakangnya, "Ini, adik Ye Yuan." Ye Yuan berbalik dan melihat, siapa lagi kalau bukan Kaisar Surgawi Jasbright. Tapi melihat tampangnya yang menggilat, dia jelas sudah tahu identitasnya. Ini Brother Jasbright ya, mengapa Anda keluar begitu cepat? Pemahaman Heavenspan Mountain Dao adalah tempat yang optimal untuk terobosan. Ye Yuan berkata dengan tatapan bercanda. Wajah tua Kaisar Surgawi Jasbright tebal dan dia berkata sambil tersenyum, denganmu, Dewa Agung ini, masih mengolah pantatku. Orang tua ini akan pergi dan mencari obat roh segera, dan kemudian saya akan pergi ke Bodhidharma Elang Surgawi untuk menemukan Anda nanti. Kamu tidak bisa mengingkari apa yang kamu janjikan padaku.